Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Mengembangkan diri adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tidak ada batasan waktu atau batasan tertentu dalam proses ini. Setiap detik, setiap pengalaman, bahkan setiap kesalahan adalah bagian penting dari perjalanan yang membentuk kita menjadi individu yang unik dan terus berkembang. Ketika kita memikirkan tentang pengembangan diri, seringkali kita membayangkan gambaran tentang mencapai tujuan besar dan menjadi orang yang lebih baik secara keseluruhan. Namun, sebenarnya, pengembangan diri adalah tentang perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna. Itu adalah tentang menyadari potensi yang ada di dalam diri kita dan berkomitmen untuk terus tumbuh, bahkan dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Namun, seringkali, dalam kehidupan yang sibuk dan serba cepat ini, kita mungkin merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan sulit untuk menemukan motivasi untuk terus maju. Kadang-kadang, kita mungkin bahkan merasa kehilangan arah atau tujuan dalam hidup kita. Namun, inilah saatnya untuk mengubah paradigma dan menghadapi tantangan ini sebagai peluang untuk memperkaya diri dan tumbuh. Jadi, jika Anda sedang mencari inspirasi dan motivasi untuk memulai atau melanjutkan perjalanan pengembangan diri Anda, jangan khawatir. Di segmen ini, saya akan memberi Anda beberapa solusi yang inspiratif dan inovatif untuk menghidupkan kembali semangat Anda dalam mengembangkan diri. Siap untuk menjelajahi dunia pengembangan diri dengan cara yang baru dan menarik? Ayo kita mulai. Mencari jati diri adalah bagian penting dari perjalanan pengembangan diri. Terkadang, kita merasa tersesat atau kehilangan arah dalam hidup, dan inilah saatnya untuk memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Dalam segmen ini, saya akan menjelajahi beberapa langkah praktis untuk membantu Anda menemukan diri Anda dan mengklarifikasi nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup Anda. Solusi menemukan diri, yaitu refleksi diri. Langkah pertama dalam menemukan diri adalah meluangkan waktu untuk refleksi diri. Carilah momen-momen tenang dalam kehidupan Anda di mana Anda dapat merenung tentang siapa Anda, apa yang Anda inginkan dalam hidup, dan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Pertimbangkan nilai-nilai yang Anda pegang teguh dan bagaimana mereka memengaruhi pilihan Anda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami diri Anda dengan lebih baik, Anda akan dapat mengarahkan tindakan Anda sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Anda yang sejati. Menetapkan tujuan. Setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri Anda, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Pertimbangkan apa yang ingin Anda capai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan-tujuan ini haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan minat Anda, dan mereka harus menantang Anda untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda akan memiliki arah yang jelas dalam hidup dan motivasi yang lebih besar untuk mencapainya. Eksplorasi minat dan bakat. Untuk menemukan diri Anda dengan lebih baik, penting untuk menjelajahi minat dan bakat Anda. Cobalah hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman Anda. Apakah ada hobi atau kegiatan yang selalu Anda impikan untuk mencoba? Apakah ada bidang di mana Anda merasa alami dan bersemangat? Melalui eksplorasi minat dan bakat Anda dapat menemukan aspek-aspek dari diri Anda yang mungkin belum pernah Anda sadari sebelumnya. Jurnalisme. Membuat jurnal adalah cara yang efektif untuk memproses pikiran dan perasaan Anda, serta melacak perkembangan Anda sepanjang waktu. Luangkan waktu setiap hari untuk menulis tentang pengalaman Anda, refleksi Anda, dan tujuan Anda. Hal ini dapat membantu Anda mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri Anda sendiri dan membantu Anda mengidentifikasi pola-pola dalam pikiran dan perilaku Anda. Dengan menjadi lebih sadar tentang diri Anda dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengembangkan diri. Berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada yang lebih bermanfaat daripada berinteraksi dengan orang lain untuk membantu Anda menemukan diri Anda. Carilah kesempatan untuk terlibat dalam percakapan yang bermakna dengan teman, keluarga, atau orang-orang yang Anda hormati. Dengarkan pandangan mereka tentang diri Anda dan mintalah umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan Anda.
Berinteraksi dengan orang lain dapat memberi Anda perspektif yang berbeda tentang diri Anda dan membantu Anda memperluas pemahaman Anda tentang siapa Anda. Menemukan diri adalah perjalanan tanpa akhir yang membutuhkan ketekunan dan konsistensi. Dengan langkah-langkah yang dijelaskan, Anda telah memulai perjalanan menuju pengembangan diri yang lebih baik. Tetaplah terbuka untuk pertumbuhan, tekun, dan tetap bersikap berani dalam mengejar impian Anda. Dengan keberanian dan kegigihan, Anda dapat mencapai potensi penuh Anda. Selamat menjalani perjalanan pengembangan diri yang penuh makna. Menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam segmen ini, saya akan menjelajahi beberapa strategi praktis untuk membantu Anda menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi Anda. Dengan menemukan keseimbangan yang tepat, Anda dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan keharmonisan dalam hidup Anda. Solusi menjaga keseimbangan, yaitu membuat prioritas. Langkah pertama dalam menjaga keseimbangan adalah dengan membuat prioritas yang jelas dalam hidup Anda. Tentukan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan alokasikan waktu dan energi Anda sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Anda yang sejati. Dengan fokus pada hal-hal yang memiliki dampak terbesar dalam hidup Anda dapat menghindari pemborosan waktu dan energi pada hal-hal yang kurang penting. Mengatur batas waktu. Penting untuk mengatur batas waktu yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Tetapkan waktu untuk bekerja dan waktu untuk bersantai dan menikmati waktu dengan keluarga dan teman-teman Anda. Dengan memisahkan waktu dengan jelas antara berbagai aspek kehidupan Anda dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Berlatih perawatan diri. Jangan lupakan pentingnya merawat diri sendiri dalam menjaga keseimbangan. Luangkan waktu untuk merawat tubuh Anda dengan makanan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup. Juga, jangan abaikan kesehatan mental dan emosional Anda. Carilah kegiatan yang memberi Anda kesenangan dan relaksasi, seperti meditasi, yoga, atau hobi yang Anda nikmati. Dengan merawat diri sendiri dengan baik, Anda akan memiliki energi dan ketahanan yang lebih baik untuk menghadapi tuntutan hidup sehari-hari. Belajar mengatakan tidak. Seringkali, kita merasa terbebani dengan tuntutan dari orang lain dan kesempatan yang muncul di sekitar kita. Penting untuk belajar mengatakan tidak ketika kita merasa melebihi kapasitas kita atau ketika sesuatu tidak sesuai dengan prioritas dan tujuan kita. Dengan menetapkan batas-batas yang sehat dalam hubungan dan aktivitas kita dapat menghindari kelelahan dan kelebihan kerja yang dapat membahayakan keseimbangan kita. Membangun dukungan sosial. Penting untuk membangun dukungan sosial yang kuat dalam menjaga keseimbangan. Cari teman, keluarga, atau komunitas yang dapat mendukung Anda dalam upaya Anda untuk menjaga keseimbangan dan mencapai tujuan Anda. Berbagi pengalaman, harapan, dan tantangan Anda dengan orang lain dapat memberi Anda dukungan moral dan motivasi yang Anda butuhkan untuk tetap teguh dalam perjalanan Anda. Menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan keharmonisan dalam hidup Anda. Teruslah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam hidup Anda, dan Anda akan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Selamat menjaga keseimbangan dan menciptakan kehidupan yang seimbang dan memuaskan bagi diri Anda sendiri. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental kita. Dalam segmen ini, kita akan membahas beberapa strategi efektif untuk mengelola stres sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Solusi mengelola stres, yaitu praktik relaksasi. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi stres adalah dengan melakukan praktik relaksasi secara teratur. Ini bisa termasuk meditasi, pernapasan dalam, yoga, atau visualisasi positif. Dengan meredakan ketegangan fisik dan mental, kita dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Olahraga teratur.
Olahraga adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan mood. Ketika kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin, yang dikenal sebagai hormon bahagia, yang dapat membuat kita merasa lebih baik secara keseluruhan. Cobalah untuk membuat olahraga menjadi bagian rutin harian Anda untuk membantu mengelola stres dengan lebih efektif. Manajemen waktu. Seringkali, stres dapat disebabkan oleh perasaan tertekan karena terlalu banyak tugas atau tanggung jawab yang harus ditangani. Manajemen waktu yang efektif dapat membantu mengurangi stres ini dengan mengatur prioritas, membuat jadwal yang terstruktur, dan menetapkan batas-batas yang sehat dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Komunikasi yang efektif. Berpikir tentang masalah atau konflik yang tidak terselesaikan dapat meningkatkan tingkat stres kita secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi konflik yang mungkin muncul. Bukaan dan jujur dalam komunikasi dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kualitas hubungan kita. Berbagi dengan orang tercinta. Jangan merasa sendirian dalam menghadapi stres. Berbagi perasaan dan pengalaman Anda dengan orang-orang tercinta dapat memberikan dukungan emosional yang penting dan membantu Anda merasa lebih terhubung dengan orang lain. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental jika Anda merasa kesulitan mengatasi stres secara mandiri. Mengelola stres adalah keterampilan penting yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat mengurangi tingkat stres kita dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Tetaplah terbuka untuk mencoba berbagai teknik dan temukan apa yang paling efektif untuk Anda. Dengan konsistensi dan ketekunan, Anda dapat mengelola stres dengan lebih baik dan menjalani hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Keterampilan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan memperoleh kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Dalam segmen ini, kita akan menjelajahi beberapa strategi untuk mengembangkan keterampilan komunikasi kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lebih jelas, efektif, dan berdaya tarik. Solusi mengembangkan keterampilan komunikasi, yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan adalah salah satu aspek penting dari komunikasi yang efektif. Praktikan mendengarkan aktif dengan memberikan perhatian penuh pada pembicara, menghilangkan gangguan, dan memvalidasi perasaan dan perspektif mereka. Dengan mendengarkan dengan teliti, kita dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan memahami kebutuhan dan keinginan orang lain dengan lebih baik. Berbicara dengan jelas dan tegas. Ketika berbicara, pastikan untuk berbicara dengan jelas dan tegas untuk menghindari kebingungan atau salah paham. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan Anda dan hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau samar. Dengan berbicara dengan jelas dan tegas, kita dapat menyampaikan pesan kita dengan lebih efektif dan meminimalkan risiko kesalahpahaman. Berlatih empati. Empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian dengan orang lain. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan berusaha untuk memahami perasaan dan perspektif mereka. Tunjukkan empati dengan memberikan dukungan dan pengertian kepada orang lain, bahkan jika Anda tidak selalu setuju dengan mereka. Dengan berlatih empati, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling pengertian. Mengelola konflik dengan bijaksana. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi penting untuk mengelolanya dengan bijaksana agar tidak merusak hubungan kita dengan orang lain. Ketika menghadapi konflik, berbicaralah dengan tenang dan terbuka, dan carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari menyalahkan atau memperburuk situasi, dan fokuslah pada menyelesaikan masalah secara konstruktif. Menerima umpan balik dengan terbuka. Menerima umpan balik adalah cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan komunikasi kita. Terima umpan balik dengan terbuka dan belajarlah dari pengalaman tersebut. Jangan menganggap kritik sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menerima umpan balik dengan terbuka, kita dapat terus meningkatkan keterampilan komunikasi kita dan memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan lebih jelas, efektif, dan berdaya tarik. Tetaplah terbuka untuk belajar dan berkembang, dan jangan ragu untuk mencari bantuan atau pelatihan tambahan jika diperlukan. Dengan konsistensi dan ketekunan, kita dapat menjadi komunikator yang lebih baik dan mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Keterampilan belajar yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan dalam pendidikan dan karir. Dalam segmen ini, kita akan menjelajahi beberapa strategi untuk mempertajam keterampilan belajar kita sehingga kita dapat menghadapi tantangan akademis dan profesional dengan lebih percaya diri dan efektif. Solusi mempertajam keterampilan belajar, yaitu membuat rencana belajar. Langkah pertama dalam mempertajam keterampilan belajar adalah dengan membuat rencana belajar yang terstruktur dan terorganisir. Tetapkan jadwal yang konsisten untuk belajar dan tentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dengan memiliki rencana belajar yang jelas, kita dapat mengatur waktu dengan lebih efisien dan mengoptimalkan hasil belajar kita. Menggunakan berbagai metode belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, jadi penting untuk mencoba berbagai metode belajar untuk menemukan yang paling efektif bagi kita. Cobalah metode-metode seperti membaca, mendengarkan, menulis, dan berdiskusi untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi. Dengan menggunakan berbagai metode belajar, kita dapat meningkatkan retensi informasi dan mempercepat proses belajar. Berkolaborasi dengan orang lain. Belajar dalam kelompok atau berkolaborasi dengan orang lain dapat menjadi cara yang efektif untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi. Diskusikan konsep-konsep dengan teman sekelas atau rekan kerja, berbagi ide, dan belajar satu sama lain. Dengan berkolaborasi, kita dapat memperluas wawasan kita dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda tentang materi yang dipelajari. Mengelola waktu dengan bijaksana. Manajemen waktu yang efektif adalah kunci untuk belajar dengan efisien. Tetapkan prioritas yang jelas dalam kegiatan sehari-hari Anda dan alokasikan waktu dengan bijaksana untuk belajar. Hindari prokrastinasi dan buatlah jadwal yang realistis dan terstruktur. Dengan mengelola waktu dengan bijaksana, Anda dapat meningkatkan produktivitas Anda dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Evaluasi diri dan refleksi. Terakhir, penting untuk secara teratur mengevaluasi diri sendiri dan merenung tentang kemajuan Anda dalam belajar. Tinjau kembali tujuan-tujuan Anda, identifikasi area-area di mana Anda perlu meningkatkan, dan buatlah rencana untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan terus melakukan evaluasi diri dan refleksi, kita dapat terus berkembang dan menjadi pembelajar yang lebih efektif. Mempertajam keterampilan belajar adalah kunci untuk kesuksesan dalam pendidikan dan karir. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat menghadapi tantangan akademis dan profesional dengan lebih percaya diri dan efektif. Tetaplah terbuka untuk belajar dan berkembang, dan jangan ragu untuk mencari bantuan atau sumber daya tambahan jika diperlukan. Dengan ketekunan dan komitmen, kita dapat mencapai potensi penuh kita dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah kemajuan menuju pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Ingat, perjalanan ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Jangan biarkan hambatan menghentikan Anda. Dengan ketekunan, Anda dapat mengatasi segala rintangan. Temukan dukungan dari orang-orang di sekitar Anda dan percayalah pada diri sendiri. Anda memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mencapai impian Anda. Selamat mengembangkan diri dan meraih kehidupan yang memuaskan. Dengan itu, kita telah mengeksplorasi berbagai strategi pengembangan diri. Ingatlah, perjalanan ini adalah tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Dengan tekad dan keyakinan pada diri sendiri, Anda dapat mencapai apapun yang Anda impikan. Jadilah agen perubahan dalam hidup Anda dan di sekitar Anda. Bersama-sama, kita bisa mencapai impian kita dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.